Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Bintang Pelajar adalah sebuah ajang kompetisi pelajar tingkat SMP se-Kabupaten Cirebon yang alhamdulillah tahun ini Pak Bupati diikuti oleh 1.766 peserta dari seluruh Kabupaten Cirebon, se-Kabupaten Cirebon. Teknis pelaksanaan yang sudah kami laksanakan adalah babak penyisihan dilakukan masing-masing subrayon supaya mereka lebih tahu persis subrayon masing-masing, dan saya ingin seluruh wilayah Kabupaten Cirebon tercakup di kegiatan Bintang Pelajar di kali ini. Pemenang Bintang Pelajar dari subrayon diambil 10% yang hari ini mereka hadir di pendopo untuk berkompetisi di ajang semifinal dan final, babak final. Ibu dan Bapak yang sangat saya hormati, semoga dengan adanya kompetisi Bintang Pelajar 2023 tingkat SMP se-Kabupaten Cirebon yang digagas sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan, Pak Bupati luar biasa, Pak Kepala Dinas kita ini energik sekali, terima kasih. Bekerja sama dengan pihak RCTV yang mendukung juga secara penuh kegiatan ini. Kemudian juga ada sponsor dari teman-teman Erlangga. Teman-teman dari Erlangga, terima kasih. Ini menjadi sebuah ajang peningkatan mutu pendidikan belajar pada sekolah menengah pertama di lingkungan Kabupaten Cirebon. Dan ini akan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Cirebon. Bintang Pelajar 2023. Merdeka Belajar Prestasi dan iya. Pak Bupati dan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dapat melaksanakan grand final kegiatan Bintang Pelajar 2023 di pendopo Bupati ini. Kegiatan ini Pak Bupati ini dalam rangka untuk mencari bibit-bibit anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dalam melaksanakan pembelajaran yang sekarang ini di seluruh sekolah mulai diberlakukan dengan kurikulum merdeka. Tentunya kita Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon harus memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi pembelajaran untuk dapat mewadahi minat bakat anak-anak kita dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kegiatan Bintang Pelajar ini merupakan salah satu kegiatan mendukung program implementasi kurikulum merdeka yang sekarang dilakukan untuk memperoleh anak-anak yang memiliki kecerdasan dan ketakwaan tentunya. Dan mudah-mudahan ini dari 1.700 orang yang sudah mengikuti dari awal hanya terseleksi 176 siswa. Ini tentunya kalian adalah yang terbaik di sekolahnya masing-masing. Saya sebagai Bupati ingin berharap kepada Dinas Pendidikan, kegiatan lomba ini harus sering dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin bisa mengukur bagaimana keberhasilan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Yang juara 1, juara 2, juara 3, dia juara di tingkat kabupaten, tapi bagaimana di kabupaten kalau dibandingkan dengan kabupaten lain. Jadi kami minta kepada para kepala sekolah, para guru, para kepala dinas harus sering selalu berpikir bagaimana anak-anak kita ini berprestasi, karena zaman ini selalu berubah dan persaingan ini sangat ketat. Maka sekarang ini dengan adanya bebas belajar, belajar merdeka, itu guru pun sekarang itu harus sering belajar lagi. Kenapa? Itu tantangan yang ada di sekarang di kita, dan juga bagaimana meningkatkan prestasi anak. Kalau gurunya juga tidak belajar, lalu apa yang telah diperoleh ilmunya cuma segitu, anaknya jangan harapkan anak-anak ini akan lebih pintar lagi. Kalau kita lihat kata
psikologi agama, Pak. Allah menciptakan manusia itu hampir sama. Cuma beda yang EQ-nya yang tinggi itu agak jarang, kebanyakan sama. Tapi bagaimana yang orang ini akan bisa berprestasi, yaitu bagaimana orang ini bisa menggali potensinya. Maka kata orang yang berpendidikan, ini ada 3 hal anak-anak ini bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Karena Allah ini sudah memberikan ke anak-anak ini, ke seluruh manusia ini sifat-sifat potensi dan sifat-sifat penghambat potensi. Nah, tapi bagaimana kita menggali potensi itulah nanti anak ini akan bisa sukses. Ada di 3 hal. Pertama ada di orang tua. Jadi orang tua itu bisa menggali potensinya. Bisa nggak anak orang tua ini? Nah, yang kedua di sekolah, Pak. Di sekolah. Nah, kalau mungkin kalau di Indonesia banyak masih negara berkembang, orang tua ini masih belum bisa. Cuma ada berapa persen saja yang orang tua ini yang, karena syaratnya itu orang tuanya harus berpendidikan tinggi, Pak, yang bisa menggali itu. Nah, orang-orang yang berpendidikan, itu pun yang berpendidikannya ada kemauan menggali. Karena banyak juga orang-orang yang berpendidikan, orang tuanya, tapi ke anak ini tidak bisa menggali potensinya. Yang ada bagaimana anak ini harus ikut kata orang tuanya. Padahal anak ini mempunyai potensi itu bermasing-masing, masing-masing. Maka yang disebut belajar merdeka ini, anak ini dikasih kebebasan untuk belajar. Yang penting bagaimana belajar, lalu nanti cocoknya kemana. Nah, inilah ada di pihak guru. Guru-guru ini harus bisa menggali bagaimana potensi itu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi. Dan saya Dika. Kita kembali pada program Bintang Pelajar 2023. Merdeka belajar, berprestasi dan juara. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa Kak Dika ya. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki babak semifinal Kak Dika. Iya betul sekali Kak Desi, tentunya setelah kita roadshow ke beberapa subrayon penuh dengan haru tawa bahagia. Dan akhirnya kita menemukan bintang pelajar yang nantinya itu ada yang juara 1 sampai 10 ya Kak Desi. Betul, oke Kak Dika. Pada sesi kali ini kita akan mengambil 50 peserta bintang pelajar yang nanti akan melaju ke babak berikutnya. Siapakah mereka Kak Dika? Iya tentunya semuanya punya peluang yang sama ya. Semua peserta yang hadir di sesi 1 dan 2 ya itu mempunyai peluang yang sama untuk menjadi bintang pelajar. Betul. Soal yang pertama, cerita Malin Kundang adalah sebuah cerita yang berasal dari provinsi A. Sumatera Barat, B. Jawa Barat, C. Sumatera Selatan, dan D. Kalimantan Barat. Baik, yang sudah silahkan di balik whiteboardnya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama angkat whiteboardnya. Sudah semuanya? Baik. 1, 2, 3. Angkat papanya sekarang. Dan jawabannya adalah cerita Malin Kundang adalah sebuah cerita yang berasal dari provinsi A. Sumatera Barat. Masih diangkat. Tunggu instruksi dari tim penilai. A. Sumatera Barat. Tunggu instruksi dari tim penilai. Oke.
Baik, yang jawabannya selain A boleh berdiri. Yang A turun, yang A turun, yang A boleh turun. Baik, yang jawabannya selain A boleh berdiri. Baik, Kak Dika, ada 5 orang yang jawabannya selain A. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya, silakan berikan dan bintang pelajar. Soal berikutnya, perhatikan pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, Hari Ibu jatuh pada tanggal. Hari Ibu jatuh pada tanggal A. 22 November, B. 22 September, C. 22 Desember, dan D. 23 Desember. Yang sudah bisa langsung dibagi poin-poinnya dalam hitungan ketiga bersama-sama kita akan poin-poinnya. Sudah semuanya? 1, 2, 3. Angkat bapaknya sekarang. Tunggu instruksi. Jangan diturunkan terlebih dahulu sebelum ada instruksi diturunkan. Dan jawaban yang benar adalah Hari Ibu jatuh pada tanggal C. 22 Desember. Masih jaga. Tunggu instruksi dari tim penilai. Oke, kan? Tunggu instruksi dari tim penilai. Baik, yang jawabannya selain C boleh berdiri. Wow, Poinnya banyak sekali ya. Oke, soal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan secara seksama. Pertanyaannya adalah, planet terkecil dalam tata surya adalah A. Pluto, B. Merkurius, C. Uranus, dan D. Jupiter. Dalam hitungan ketiga bersama-sama kita angkat poin-poinnya. 1, 2, 3. Angkat bapaknya sekarang. Tunggu instruksi. Dan jawaban yang utama adalah planet terkecil dalam tata surya adalah B. Merkurius. Masih jangan jangan jawaban. Oke. Ada yang jawab Tunggu instruksi dari tim penilai. Oke. Belakang sepertinya ada tadi. Oke, Yang ya. jawaban selain Yang B, selain ya. B boleh berdiri dan silakan meninggalkan area Oke. kita belajar. Tadi kita boleh nggak tepuk tangan? Baik, soal selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan secara fokus pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, Kerajaan Kutai Kartanegara adalah sebuah kerajaan yang berasal dari provinsi A. Aceh, B. Sumatera Selatan, C. Kalimantan Selatan, dan D. Kalimantan Timur. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan whiteboardnya. 1, 2, 3. Angkat bapaknya sekarang. Oke, tunggu instruksi. Tunggu instruksi, jangan diturunkan terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah
Kerajaan Kota Kartanegara adalah sebuah kerajaan yang berasal dari provinsi. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Baik, dalam hitungan ketiga kita angkat whiteboardnya. 1, 2, 3. Angkat bapaknya sekarang. Oke, tunggu instruksi. Tunggu instruksi, jangan diturunkan terlebih dahulu. Dan jawaban yang benar adalah Kerajaan Kota Kartanegara adalah sebuah kerajaan yang berasal dari provinsi. Kalimantan Timur masih diangkat. Tunggu instruksi dari tim penilai. Tunggu. Yang jawabannya D ada berapa? D berdiri. Yang selain D, berdiri. Berdiri terlebih dahulu. Duduk. Saya minta yang jawabannya betul berdiri. Yang jawabannya benar berdiri. Oke, yang jawabannya betul berdiri ya. Oke. Silakan kakak panitia, apakah sudah ada 50? Oke, silakan. Yang jawabannya betul ada 50 belum? Yang jawabannya betul ada berapa? Ada 37. Oke, baik. Yang jawabannya D, silakan ke sebelah. Kalian berhak untuk melanjut babak berikutnya. Oke, Yang penting. silakan di belakang. Pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah jenis tumbuhan umbi-umbian. Kecuali berikut ini adalah jenis tumbuhan umbi-umbian kecuali A. Semangka, B. Singkong, C. Kentang, dan D. Lobak. Whiteboardnya dalam hitungan 3 kita angkat bersama-sama whiteboardnya. 1, 2, 3. Angkat bapaknya sekarang. Tunggu instruksi. Dan jawaban yang benar adalah berikut ini adalah jenis tumbuhan umbi-umbian kecuali A. Semangka. Masih diangkat? Oke, gimana? Menilai? Betul semua? Betul semua? Luar biasa. Wow. Oke, luar biasa. 13 orang lagi ya, hati-hati. Kita hanya membutuhkan 13 orang saja yang berusaha menggunakan 50 untuk melaju ke babak berikutnya. Silakan nyanyikan soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Sudah siap semuanya? Pertanyaan adalah Madiun adalah sebuah daerah yang terletak di provinsi ya. Sekali lagi, Kabupaten Madiun adalah sebuah daerah yang terletak di provinsi A. Jawa Tengah, B. Yogyakarta, C. Jawa Timur, dan D. Banten. Dalam hitungan ketiga, bersama-sama kita angkat whiteboardnya. 1, 2, 3. Tunggu instruksi. Yang angkat, jangan yang turun. Kita hanya membutuhkan 13 orang saja. Dan jawaban yang benar adalah Kabupaten Madiun adalah sebuah daerah yang terletak di provinsi C. Jawa Timur. Masih diangkat. Tunggu instruksi. Yang jawabannya C boleh berdiri. Yang C. Yang C. Ada berapa yang C? Yang C ada berapa? Boleh dihitung? 11. Baik, 11 orang yang bergabung bersama dengan teman-temannya. Silakan. Wow, beri tepuk tangan paling meriah sekali lagi. Silakan berikan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah pertanyaan
Matematika. Silakan boleh dikotret. Hasil dari 7 dikurangi 92 dikurangi 312 adalah A. 387, B. min 387, C. min 397, dan D. min 407. Dalam hitungan ketiga bersama-sama kita angkat whiteboardnya. 1, 2, 3. Angkat papannya sekarang, sudah semua? Sudah Dan semua, oke. jawaban yang benar adalah hasil dari 7 dikurangi 92 dikurangi 312 adalah C. min 397. Oke. Masih diangkat, masih Yang diangkat. jawabannya C ada berapa? Masih diangkat, C? masih diangkat. Ada 5 orang. Oke, baik. Yang jawabannya selain C boleh meninggalkan arena bintang pelajar. Baik, saya boleh minta tepuk tangannya untuk kita semuanya. Wow, tepuk tangan sekali lagi paling meriah. Jadi jangan terkecoh dengan minus ya. Oke ya. Ini ada 5, kita butuh hanya 2 ya. Berapa? Ada 6, ada 6 orang. Oke. Baik, perhatikan ya. Kita hanya membutuhkan 2 orang saja yang nantinya akan menggenapkan menjadi 50 untuk melaju ke babak berikutnya. Soal selanjutnya, hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah suku Baduy. Suku Baduy adalah sebuah suku yang berasal dari provinsi A. Kalimantan Selatan, B. Kalimantan Tengah, C. Banten, dan D. Nusa Tenggara Barat. Baik, dalam hitungan ketiga diangkat whiteboardnya. 1, 2, 3. Angkat papanya sekarang. Sekali lagi, 2 orang saja. Dan jawaban yang benar adalah suku Baduy adalah sebuah suku yang berasal dari provinsi C. Banten. Masih diangkat, masih diangkat. C. Banten. Kita hanya butuh 2 orang saja. Baik. Oh. Wow. Dan kalian berdua berhak bergabung bersama dengan teman-temannya. Oke, untuk melaju ke babak berikutnya. Oke, baik, yang jawabannya selain C boleh meninggalkan arena dan kalian luar biasa. Kalian luar biasa, beri tepuk tangan paling meriah. Oke, baiklah pemirsa RCTV, itulah tadi sesi pertama pada babak semifinal Bintang Pelajar 2023. Yang akhirnya kita telah menemukan 50 bintang pelajar terbaik ya Kak Dika ya. Yang akan melaju ke babak berikutnya. Akhirnya saya Desi. Dan saya Dika. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan MKKS Kabupaten Cirebon dan didukung oleh